Sobat FNG Travel, selamat datang di Chimay Museum, Tainan. Kota Tainan, kota tertua dan paling bersejarah di Taiwan, terletak di bagian selatan. Kota ini dulunya adalah ibu kota pertama Taiwan di bawah pemerintahan dinasti Qing dan bahkan lebih tua dari kota Taipei. Kota ini dikenal sebagai jantung budaya Taiwan. Di sini kamu bisa nemuin kuil-kuil kuno, arsitektur bersejarah, dan tentunya kuliner lokal yang legendaris. Yuk langsung aja kita mulai petualangan kita di kota Tainan. Let's go! Halo, selamat pagi teman-teman FNG Travel. Kita lagi di Tainan City, Taiwan. Teman-teman, sebenarnya ini bukan pertama kali gue di Tainan ya. Jadi udah ketiga kali. Kita mau ajak kalian jalan-jalan keliling kota Tainan. Kita mau coba kuliner, makanan khas yang ada di Tainan dan juga mengunjungi tempat-tempat terkenal di sini. Dan terakhir nanti mungkin kita akan ajak juga kalian ke salah satu Chimay Museum, salah satu museum yang terkenal di kota Tainan. Nah, dan sekarang kita mau coba dulu sarapan salah satu restoran terkenal yaitu beef soup. What's the name? Ernio. Ya, jadi Tainan itu merupakan salah satu kota yang terkenal dengan makanan khasnya, salah satunya adalah beef soup. Nah, ini kita mau coba ajak kalian ke salah satu restoran namanya adalah Ernio. Yuk, kita coba makanan terkenal di kota Tainan. Let's go! Namanya Two Coast Beef Soup ya, atau Ernio, atau dalam bahasa Taiwan itu dua, New itu beef berarti ya, atau berarti Two Coast Ernio. Oke. Kalian bisa datang ke sini.牛肉汤，我最爱的牛肉汤在台南。Nah, ini dia teman-teman lokasi restorannya. Kebetulan masih sepi ya. Nah, itu dia. Salah satu menu utamanya adalah beef soup ya teman-teman. Dan ada juga fried tofu. Kita coba order. Banyak pengunjung-pengunjung yang ngasih catatan-catatan di dinding ya. Ini dia guys, makanan kita sudah datang. What we order? What's this? Ini makanan favorit dia, tofu dan black egg, right? Dan ini makanan favorit gue guys, gue selalu order pickle ya, mushroom pickle sama cucumber pickle. Dan ini dia beef rice bowl. Dan satu lagi kita order beef soup, right? We order beef soup. Yeay, teman-teman, kali pertama kalau kita ke Tainan pasti yang dituju adalah New Beef Restaurant ini ya. Kita udah datang ke sini mungkin lebih dari 3 kali ya. Kalau ke Tainan udah pasti datang ke New Restaurant yang ada di kota Tainan sini. Menurut gue sih ini yang paling enak ya di Tainan. Jadi kalau kalian nanti ke Tainan, boleh deh masukin restoran beef soup ini, Ernio, ke dalam itinerary kalian ya. Guys, jadi restoran ini tuh buka dari jam 7 pagi ya. Jadi kalian udah bisa sarapan di beef soup ini pagi-pagi banget gitu. Dan tahu nggak, tutupnya itu sampai jam 1 AM, jam 1 dini hari. Jadi kalau kalian malam-malam pengen makan, itu masih buka ternyata di sini. Jadi jam 7 pagi sampai jam 1 pagi dini hari ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian mau sarapan, makan siang ataupun makan malam. Jadi restoran ini tuh bakalan buka long hour. Oke, kita coba makanan pertama kita di Tainan. Beef soup.
Then finally our beef soup coming. Oke, gua mau tunjukin. Ini sih paling favorit gue nih beef soupnya. Ini dia beef soup kita sudah datang. Gua order beef soup fresh. Ini tuh beefnya tuh fresh banget guys. What's your order? Oh dia order beef strip, right? Dalamannya sapi guys. See, wow. Let's try. How is the taste? Still same or not? This is your favorite restaurant, right? Let's try. How is the taste? With the sauce yummy. Yummy. Yes. Ouch. Oke guys, kita makan dulu ya. Akhirnya teman-teman kita mau sarapan dulu ya. Sebenarnya ini bukan sarapan, we take brunch, right? Karena jam 10 jadi kita telat tadi bangun karena semalam kita tidur telat dan mau sarapan pagi-pagi agak males ya, akhirnya jam 10 baru bisa sarapan. Oke, kita makan dulu ya. Kita coba beef soupnya. Ini sih daging sapinya itu masih fresh. Very fresh, right? Dan kalau kalian lihat itu masih merah-merah gitu ya. Jadi dia nggak masak lama-lama kayaknya, cuman kayak dicelupin kayak gitu. Makanya rasanya daging sapinya fresh banget. Dan ini, this is our favorite. Ada acar jamur dan cucumber. Tapi kalau kalian ke Taiwan harus coba black egg, right? You need to try black egg. Let's try black egg. Let's try. Show to the camera. Oh, wow. Wow. Oh. How much the price total? Jadi guys, kita order 2 beef soup, beef rice sama pickle dan tofu dan egg ya. Tadi totalnya tuh sekitar 420 ya. 420-an. Not too bad, right? Untuk 2 orang dengan menu selengkap ini untuk brunch, menurut gua worth it. Dan yang paling penting adalah rasanya guys. Ini the best beef soup menurut gua. Guys, abis makan siang di Our New Beef Soup, kita mau ajak kalian ke salah satu spot turis terkenal yaitu Anping Old Street. Ya, jadi di sana itu banyak kuliner dan jajanan atau food street ya yang terkenal di kota Tainan. Let's go to Anping Old Street. Teman-teman, di Tainan itu ada sungai ya di tengah-tengah kotanya itu. What's the name of the river? Canal, Tainan Canal. Jadi ada Tainan Canal di kotanya ya. Jadi kayak gini nih. Jadi buat jalan-jalan sore. So if you wanna go around in Tainan City, you can go for walking around the Canal Tainan, right? Ini tempatnya bagus sih buat jogging ya, sambil lihat pemandangan sungai yang ada di Tainan. Oke, kita mau jalan-jalan dulu, ngelihat seperti apa
kondisi kota Tainan ya. Tepatnya kita berada di Anping area. Di Anping ini merupakan salah satu turis spot yang cukup terkenal di kota Tainan ya. You wanna try U-bike? Nah, jadi U-bike itu di mana-mana ya. Jadi kalau kalian males jalan kaki, it's very easy and convenient. You just try ride the U-bike. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Anping Old Street. Mari kita sama-sama explore tempat salah satu kota tua ya. Anping ini adalah salah satu tempat tuanya di Tainan dan menjadi salah satu spot paling terkenal untuk turis-turis yang datang ke Tainan. Let's go, kita explore Old Street in Anping. Teman-teman, kita sudah sampai di Anping Old Street. Nah, jadi area ini tuh kayak kota tuanya di Tainan ya. Karena ini hari weekend, biasanya sih rame ya. Tapi nggak tahu ini karena cuaca hari ini tuh lagi panas banget. Kayaknya nggak terlalu banyak orang yang datang ke sini. Kita mau coba jalan-jalan di sekitar Anping Old Street. Nah, biasanya banyak jajanan-jajanan dan souvenir-souvenir. Babi, cu, ini lucu banget sih. Ini kayak patung Liberty enggak sih? Cuman dia kayak hidungnya kayak babi. Ini ya oleh-oleh non halal ya. Ini juga nih. Pork, toko-toko. Try local cuisine culture restaurant. Ini cuacanya panas banget, kita pengen beli minuman winter melon, right? Very traditional. How much the price for one cup? 35. Okay. So the price per cup is around 35 NT ya. Jual fresh fruit jelly guys. Looks yummy. Sudah mulai banyak pengunjung ya, walaupun panas. Xie. Guys, kita coba games ini ya. Kita masukin koin $10. What we got? Oh, 给我 what's that? 芋头好了， Ice cream. One more. 跟牛奶。There's no. We got ice cream. Ini kalau di kita namanya It es means you nong. are not lucky. Oh, ini we call this one ice cream is es nong nong. That's all you have. Udah mulai rame guys. Tadi pagi masih agak sepi ya. Karena kita datangnya ke pagian. Dan sekarang udah mulai banyak pengunjung. Ini ada jualan kayak semacam manisan guys. Hal. Spicy mango.
spicy mango. Kita mau coba spicy mango, guys. Guys, selanjutnya kita akan ajak kalian buat belajar sejarah tentang lokasi Anping Fort atau Benteng Kuno Anping yang menjadi simbol dari masa kolonial Belanda di Taiwan pada abad ke-17. Masuk ke lokasi ini, kalian harus bayar tiket seharga 70 NT untuk dewasa dan 35 NT untuk pelajar. Dan catat juga ya, jam operasionalnya buka jam 8.30 sampai jam 5 sore. Pernah kebayang nggak sih, Taiwan yang sekarang terkenal dengan teknologinya, dulu pernah menjadi markas Belanda. Ini dia Anping Fort atau dulunya disebut Fort Selandia. Dibangun pada tahun 1624 oleh VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda. Benteng ini menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda di Formosa atau nama lama untuk Taiwan. Strategis, megah, dan terlindungi. Fort Selandia menjadi pusat perdagangan penting untuk rempah-rempah, gula, dan kulit rusa. Dan semua dikendalikan dari satu pusat komando, yaitu Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Batavia dan Fort Selandia terhubung dalam jaringan perdagangan maritim VOC yang sangat luas, menghubungkan Nusantara, Tiongkok, hingga Jepang. Ternyata Anping Port memiliki hubungan erat dengan Batavia atau Jakarta pada masa penjajahan Belanda karena keduanya merupakan bagian dari jaringan kekuasaan dan perdagangan VOC di Asia. Namun kejayaan Belanda di Taiwan tak berlangsung lama. Pada tahun 1661, pasukan Tiongkok pimpinan Seng Cengkong atau Koxinga mengepung benteng ini selama 9 bulan. Dan akhirnya Belanda menyerah, dan dengan itu berakhirlah babak kekuasaan VOC di Taiwan. Hari ini, reruntuhan Anping Port menjadi saksi bisu warisan kolonial di Asia Timur. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga pengingat bahwa sejarah Asia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan saling terhubung lintas lautan. Jadi kalau kita ke Taiwan, jangan cuma cari bubble tea aja ya teman-teman. Sekali-kali coba mampir ke tempat yang pernah jadi bagian dari sejarah kita juga. Guys, di sini ada menara pengawas atau observation tower yang paling ikonik dan gak boleh kamu lewatkan untuk berfoto dan naik ke atas menara ya. Dibangun sekitar tahun 1945 sebagai pos pengawasan selama dan sesudah Perang Dunia II. Menara ini memiliki tangga spiral sempit, memang menantang untuk naik, tetapi di bagian atas tersedia kaca panorama dengan petunjuk arah pandang serta pandangan ke pelabuhan, Anping Tree House, dan landmark lain di Anping. Observation Tower di Anping Old Port bukan hanya sebuah bangunan tinggi, tetapi simbol hidup dari kisah Taiwan dari era kolonial hingga era modern. Naik ke menara ini akan memberi kamu rasa keterhubungan langsung dengan sejarah dan panorama indah Anping. Jadi kalau mampir ke Anping Fort, jangan sampai melewatkan menara ini ya. Pastikan naik dan nikmati pemandangan dari atas. Guys, kalian bisa lihat gak sih? Ini baju gua sampai basah gini, keringetan. Panas banget. Dan kita sekarang lagi di atas menara Anping Port. Sudah mulai banyak orang-orang guys di sini. Ting. Turun dari menara, kalian bisa mengunjungi toko souvenir Colors of Anping, seperti gantungan kunci, buku sejarah, atau souvenir bertema benteng lainnya. Kalian bisa dengan mudah dapatkan di toko souvenir ini ya. Jadi guys, kalau ke Tainan, masukin Anping Old Street dan juga Anping Fort ya ke dalam itinerary kalian. Kalian bisa dapat kuliner, street food, dan juga bakalan lihat sejarah dari kota Anping.
camping zaman dulu ya, jadi paket lengkap. Teman-teman, spot selanjutnya kita mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu museum yang paling terkenal di kota Tainan, yaitu Jinmei Museum. Right? Jadi ini di belakang kita. Pemandangannya bagus banget dan luas banget. Nih kalian bisa lihat bebek-bebek kayak gini. Ih. Kalian bisa lihat bebek nggak sih? Nih bebek-bebek pada berenang. Dan ini tamannya luas juga. Luas banget. Kita mau ke sana, ke dalam Jinmei Museum. Oke? Let's go. Kita explore di Jinmei Museum. Ada apa aja di sana? Tetap ikutin kita. Jadi guys, kalau kalian mau ke Jinmei Museum di Tainan itu agak cukup jauh sih. Kalian harus naik motor mungkin ya, atau bisa naik Grab juga sih. Tadi kita dari kota sekitar 15 menit mengendarai sepeda motor dan baru sampai di sini. Jadi lokasinya itu bukan di pusat kota, agak di suburbnya gitu sih. Tapi worth it banget sih kalau kalian ke Tainan, kalian wajib datang ke Jinmei Museum. Guys, gue lihat ada kura-kura. Kelihatan gak sih? Nah. Yeah. Gue. Kura-kuranya lagi berenang. Sini dong, sini dong. You come here, nah. Ih, ada ikan juga tuh. Kelihatan gak sih? Nah, ternyata di lokasi tamannya itu juga banyak orang-orang yang piknik ya, sama-sama keluarga, sama teman-teman. Dan anak-anak juga tuh banyak yang ngasih makan kura-kura. They feed the turtle nih. Yes. Oh, anak-anak kecil itu ngasih makan roti, makanya kura-kuranya pada datang. Ukui. Oh, mereka suka makan roti. They like the bread nih, the toast. Ada yang besar sebelah sana. Jadi kita harus jalan kaki cukup jauh ya guys dari parkiran tadi. Harus melewati dulu danau dan taman-taman. Katanya sih masuk ke museumnya itu nggak gratis ya, harus bayar. Nggak tahu berapa, nanti kita lihat supaya teman-teman yang mau datang ke Jinmei Museum bisa prepare berapa tiketnya dan berapa juga jarak lokasinya tadi ya. Dan tentunya ada apa aja nanti di dalam. Nah, jadi kalau kalian dari gerbangnya itu, kalian akan disuguhkan sama lingkaran kolam kayak gini ya. Ada seorang raja yang mengendarai kuda-kuda kayak gini. Bagus sih. This is the welcoming statue from the museum. Ada air mancur. Did you see rainbow? Yes. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke museumnya itu, kalian akan menyeberangi jembatan semacam ini guys. Klasik banget, kiri kanannya itu ada patung-patung. Keren sih. Banyak orang yang ambil foto jadi background. Kayak gini nih yang udah graduation, anak-anak sekolah juga ambil foto di sini guys. Ini dia Olympus Bridge, jembatan megah yang menghubungkan area Apollo Fountain dengan gedung museum utama. Namanya diambil dari Gunung Olympus, yaitu rumah para dewa dalam mitologi Yunani kuno. Jembatan ini terbentang di atas danau kecil yang disebut Muse Lake, membawa kita seolah memasuki kuil para dewa Yunani.
Di sepanjang jembatan ditempatkan patung-patung putih dari 12 dewa Olympus termasuk Zeus, Hera, Athena, Poseidon, dan Aphrodite. Aransemen ini sengaja menyambut pengunjung sebagai penghormatan dari para dewa, dan jembatan ini melambangkan perjalanan dari dunia fana menuju dunia mitologis. Halo teman-teman, Sobat FNG Travel, selamat datang di Chimney Museum Tainan. Wah, selamat datang guys di Chimney Museum. Gila, megah banget gak sih bangunannya? Chimney Museum yang berlokasi di Rende District dalam area Tainan Metropolitan Park didirikan oleh pengusaha Taiwan Shi Wenlong. Museum ini menyuguhkan koleksi kelas dunia, lebih dari 1.300 alat musik termasuk biola legendaris dan Stradivari dan Guarneri, senjata dan baju zirah kuno dari zaman kesatria, dan karya seni klasik yang membawamu ke masa keemasan Eropa. Bangunan yang bergaya Eropa yang menyimpan keajaiban dari 5 benua, tempat di mana seni, sejarah, dan keindahan menyatu. Jika kamu tertarik dengan mitologi, seni patung, atau sekedar ingin merasakan atmosfer Eropa di Taiwan, maka Chimney Museum adalah spot yang tepat untuk kalian kunjungi di Tainan. Ini kayak ada event-event kayak gini kayak di Chimney Museum. Permanent exhibition and special exhibition. Ada musical instrument juga. Oke lah, lanjut kita masuk ke dalam. Let's go. Opening hour-nya jam 9.30 sampai jam setengah 6, dan hari Sabtu tutup ya. Jadi ingat, kalau ke sini jangan datang di hari Rabu karena tutup. Dan tiketnya, what is this for? Tainan residents only. Oh, discount ticket. Special exhibition, double exhibition, permanent and special. Jadi tiketnya itu 200 untuk permanent exhibition, special exhibition 400 sih. Kalau mau double bisa dua-duanya 450. Dan untuk anak-anak lebih murah ya. Dan kalian bisa beli di mesin sini. Kalian juga bisa beli oleh-oleh dari Chimney Museum guys. Semuanya brand Chimney. Teman-teman, terima kasih udah ikutin perjalanan kita hari ini Explore Tainan bareng FNG Travel. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bareng FNG Travel. Bye-bye!